Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsala Damayanti dari kelas X2C Prodi Pendidikan Ekonomi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu, pada kali ini saya akan membahas tentang ontologi sebagai pengembangan ilmu. Baiklah, langsung pada materi. Yang pertama, pengertian dari ontologi. Ontologi merupakan istilah dari bahasa Yunani yang berasal dari kata ontos dan logos. Ontos artinya segala sesuatu yang memiliki wujud atau berwujud, dan logis merupakan sebuah ilmu. Sehingga jika diartikan, ontologi merupakan ilmu atau teori yang mempelajari mengenai wujud yang ada. Ontologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai hakikat sesuatu yang berwujud atau sesuatu yang ada dengan menggunakan logika. Lalu ada aliran-aliran ontologi. Ontologi merupakan cabang teori hakikat yang membicarakan hakikat sesuatu yang ada. Dari aliran ini muncul 4 macam aliran filsafat, yaitu yang pertama, aliran materialisme. Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering juga kita sebut sebagai naturalisme. Menurutnya, bahwa zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya fakta. Yang ada hanyalah materi, yang lainnya jiwa atau ruh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Jiwa dan ruh merupakan akibat saja dari proses gerakan kebenaran dengan salah satu cara tertentu. Lalu yang kedua adalah aliran idealisme. Aliran idealisme dinamakan juga spiritualisme. Idealisme berarti serba cita, sedangkan spiritualisme berarti serba ruh. Idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semuanya berasal dari ruh atau sukma, atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menempati ruang. Materi atau zat itu hanyalah suatu jenis dari penjelmaan rohani. Lalu yang ketiga ada aliran dualisme. Dualisme adalah aliran yang mencoba memadukan antara dua paham yang saling bertentangan, yaitu materialisme dan idealisme. Menurut dualisme, materi maupun ruh sama-sama merupakan hakikat. Materi muncul bukan karena adanya ruh, begitupun ruh muncul bukan karena adanya materi. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, aliran ini masih memiliki masalah dalam keduanya. Lalu yang keempat ada aliran agnostisisme. Aliran agnostisisme adalah paham yang mengatakan bahwa manusia tidak mungkin mengetahui hakikat sesuatu di balik kenyataannya. Manusia tidak mungkin mengetahui hakikat batu, air, api, dan sebagainya. Sebab menurut aliran ini kemampuan manusia sangat terbatas dan tidak mungkin tahu apa hakikat tentang sesuatu yang ada baik oleh indranya maupun oleh pikirannya. Lalu ada objek kajian ontologi. Objek dapat dibedakan atas dua hal, yaitu objek material, yaitu objek yang dilihat secara keseluruhan, dan juga ada objek formal, yaitu objek yang jika dipandang menurut suatu aspek atau sudut tertentu saja. Objek kajian ontologi itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada atau being. Pada prinsipnya ada itu ada dua, ada yang menciptakan dan ada juga yang diciptakan, ada yang menyebabkan dan ada juga yang diakibatkan. Ada yang menciptakan tidak sepenuhnya tepat untuk disebut sebagai sebab yang ada, karena hukum sebab akibat berlainan dengan hukum yang menciptakan dan yang diciptakan. Selanjutnya yang kedua adalah nyata atau realitas. Masalah realitas dapat dipahami dengan pernyataan bahwa nyata dan ada mempunyai pengertian serupa. Kata ada dipandang sebagai keragaman yang spesifik dan prosedur
ontologi. Yang pertama digunakan untuk membedakan apa yang sebenarnya nyata. Lalu yang ketiga ada esensi dan eksistensi. Dalam setiap yang ada, baik yang nyata maupun tidak nyata, selalu ada dua sisi di dalamnya, yaitu sisi esensi dan sisi eksistensi. Bagi yang goib, sisi yang nampak adalah eksistensi, sedangkan bagi yang ada adalah sisi esensi dan eksistensi. Lalu ada cakupan ontologi. Cakupan ontologi yaitu menyangkut metafisika. Metafisika berasal dari kata meta, berarti sesudah, dan fisika berarti nyata atau alam fisik. Dengan kata lain, metafisika adalah cabang filsafat yang membicarakan hal-hal yang berada di belakang gejala-gejala yang nyata, atau dengan kata lain berada di luar pengalaman manusia. Metafisika mengkaji segala sesuatu secara komprehensif atau memikirkan hakikat di balik alam yang nyata. Yang kedua ada asumsi. Asumsi adalah praduga anggapan sementara yang kebenarannya masih dibuktikan. Asumsi diperlukan untuk menyuratkan segala hal yang tersirat. Paham determinisme dikembangkan oleh William Hamilton pada tahun 1788 sampai 1856 dari doktrin Thomas Hobbes, atau pada tahun 1588 sampai 1679 yang menyimpulkan bahwa pengetahuan adalah bersifat empiris yang dicerminkan oleh zat dan gerak yang bersifat universal. Lalu ada ontologi ilmu pengetahuan. Ontologi yaitu cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang hakikat ilmu pengetahuan. Menurut Noeng Muhajir pada tahun 2011 menjelaskan bahwa ontologi adalah ilmu yang membicarakan tentang the being. Yang dibahas ontologi yaitu hakikat realitas. Dalam penelitian kuantitatif, realitas tampil dalam bentuk jumlah, adapun dalam penelitian kualitatif, ontologi muncul dalam bentuk aliran, misalnya idealisme, rasionalisme, dan materialisme. Lalu kesimpulannya pada akhir ini adalah ontologi merupakan salah satu paham dalam filsafat yang membicarakan tentang hakikat tentang segala sesuatu. Objek kajiannya antara lain metafisika, asumsi, peluang, dan batas-batas asumsi dalam peluang. Ontologi hadir sebagai langkah awal untuk mengetahui apa yang ingin diketahui. Secara ontologi, ilmu mengkaji tentang ilmu pengetahuan yang ilmiah. Apakah hakikat kebenaran rasional atau kebenaran deduktif dalam kenyataan empiris yang tidak terlepas dari apa dan bagaimana. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.